Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adisti Salsabila dengan NPM 242151111075 dari kelas 2024C. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Bapak Deddy Nurjamil. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa hal mengenai kepramukaan, mulai dari pembagian kelompok, asas dan lambang kepramukaan, fungsi dan peranan kepramukaan, prinsip dasar, metode kepramukaan, sistem AMONG, hingga organisasi dan ADART kepramukaan. Mungkin langsung saja kita mulai pada pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pembagian kelompok. Pembagian kelompok dalam kepramukaan yaitu proses pembagian anggota menjadi unit-unit kecil seperti regu atau sangga untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan pramuka. Nah, konsep ini menekankan kerjasama, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Contohnya yaitu dalam kegiatan perkemahan, anggota pramuka dibagi menjadi beberapa regu kecil, dan masing-masing anggota dari regu tersebut memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Nah, pembagian kelompok ini sangat penting dalam kegiatan pramuka untuk menumbuhkan kekompakan dalam regu, melatih kepemimpinan, dan membuat anggota lebih aktif berpartisipasi. Nah, dengan adanya kelompok-kelompok kecil, komunikasi akan berjalan lebih efektif daripada dalam kelompok yang besar. Nah, dan setiap anggota itu memiliki peranan yang jelas dalam kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu asas dan lambang kepramukaan. Yang pertama, asas pramuka. Nah, asas gerakan pramuka ini adalah Pancasila. Artinya, seluruh kegiatan, tujuan, dan proses pendidikan dalam gerakan pramuka harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, yaitu lambang dari gerakan pramuka. Nah, lambang gerakan pramuka ini merupakan siluet dari tunas kelapa. Hal ini tuh sesuai dengan keputusan Kuartir Nasional nomor 06/KN/72. Nah, adapun arti dari lambang gerakan pramuka yaitu yang pertama, buah kelapa atau nyiur itu dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi maksudnya, buah kelapa atau nyiur yang tumbuh itu mengandung kiasan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Lalu yang kedua yaitu buah kelapa atau nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jadi maksudnya, lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaniah sehat, kuat, ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan. Lalu selanjutnya yang ketiga, kelapa atau nyiur dapat tumbuh di mana saja. Nah, hal ini itu membuktikan bahwa besarnya daya upaya dalam menyesuaikan dirinya dengan sekelilingnya. Jadi, melambangkan bahwa tiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana dia berada dan dalam keadaan bagaimana juga. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu kelapa atau nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Jadi, melambangkan bahwa tiap pramuka itu mempunyai cita-cita yang sangat tinggi dan lurus, yakni mulia dan jujur, serta tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Lalu yang kelima yaitu akar kelapa atau nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Jadi lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Lalu yang keenam yaitu kelapa atau nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung hingga akarnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta kepada umat manusia.
Asas dan lambang kepramukaan menjadi bagian esensial karena keduanya mencerminkan nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada para anggota pramuka. Hubungan antara asas dan lambang sangat erat karena lambang menjadi representasi visual dari nilai-nilai dalam asas kepramukaan. Dengan memahami keduanya, anggota pramuka dapat lebih mudah dalam menghayati dan menerapkan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi peranan kepramukaan dalam pendidikan bangsa. Nah, fungsinya yaitu yang pertama, kegiatan bagi generasi muda, lalu menjadi pengabdian bagi orang dewasa, dan alat bagi organisasi dan masyarakat. Adapun peranannya, yang pertama yaitu untuk membentuk kepribadian yang mudah beradaptasi, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan rasa tanggung jawab, membentuk watak dan akhlak yang mulia, menumbuhkan rasa percaya diri dan kebangsaan, menanamkan nilai-nilai kejujuran, meningkatkan rasa empati, meningkatkan keterampilan kerjasama, dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, adapun cara meningkatkan peranan kepramukaan di era digital seperti sekarang ini, yaitu dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi, misalnya penggunaan media digital untuk pembelajaran dan komunikasi. Selain itu juga, kegiatan pramuka itu perlu dikemas lebih menarik dan relevan dengan perkembangan zaman supaya tetap diminati oleh generasi muda. Selanjutnya, prinsip dasar, metode kepramukaan, dan sistem Among. Nah, prinsip dasar dari kepramukaan yaitu yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Dan yang ketiga yaitu peduli terhadap diri sendiri. Selanjutnya yaitu metode kepramukaan. Nah, metode kepramukaan ini merupakan sistem pendidikan karakter yang dilaksanakan melalui kegiatan praktis, menyenangkan, dan bermakna untuk membentuk pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Lalu sistem Among. Nah, sistem Among ini merupakan sistem pendidikan yang menempatkan pembina sebagai pembimbing, pendamping, dan teladan bagi peserta didik. Sistem ini sejalan dengan filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara melalui semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Nah, artinya yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo maksudnya ketika di depan atau ketika menjadi pemimpin, kita harus bisa menjadi teladan. Lalu Ing Madya Mangunkarso itu maksudnya ketika di tengah kita harus bisa memberikan semangat. Dan Tutwuri Handayani ketika di belakang kita harus bisa memberikan dorongan gitu. Nah, memahami dan mengimplementasikan prinsip kepramukaan ini sangat penting supaya kegiatan kepramukaan berjalan sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu, pembina dan anggota perlu benar-benar memahami konsep ini supaya pembelajaran dalam pramuka dapat berjalan dengan maksimal. Selanjutnya yaitu organisasi gerakan pramuka. Organisasi gerakan pramuka merupakan organisasi pendidikan non-formal yang memiliki dasar hukum yang jelas, berfungsi untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan, serta berperan dalam pembinaan karakter dan pengembangan potensi generasi muda. Adapun struktur organisasi gerakan pramuka ini meliputi kuartir nasional, daerah, cabang, ranting, hingga gugus depan sebagai ujung tombak kegiatan. Selanjutnya itu ADART. Nah, ini maksudnya adalah singkatan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, ADART ini merupakan dua instrumen utama dalam sistem organisasi gerakan pramuka. AD itu memiliki kedudukan sebagai aturan pokok atau konstitusi organisasi. Di dalamnya diatur hal-hal yang bersifat prinsipil dan mendasar seperti nama organisasi, landasan hukum, tujuan, fungsi organisasi, serta ketentuan umum lainnya. Nah, secara konseptual,
AD ini dianalogikan sebagai konstitusi negara, sedangkan ART sebagai peraturan pelaksanaannya. Nah, tanpa AD, organisasi kehilangan arah non-normatif. Lalu, tanpa ART, prinsip dalam AD ini tidak dapat dijalankan secara operasional. Nah, AD-ART ini sendiri berpengaruh besar dalam pengalaman anggota karena menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami AD-ART untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan pramuka dan membentuk kesadaran hukum serta disiplin dalam organisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.